Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Terima kasih atas kehadiran calon pengantin yang insyaallah sebentar lagi akan melaksanakan akdun nikah, akan mengarungi kehidupan yang baru, nanti akan menghadapi kehidupan yang baru, akan mengalami juga dinamika dan kehidupan yang baru. Mudah-mudahan Akang dan Teteh semuanya nanti diberikan kelancaran, kemudahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah saya tidak akan lama ya. Tadi udah banyak materi yang luar biasa disampaikan oleh Ustadz Ece terkait bagaimana persiapan kita yang akan memasuki jenjang kehidupan yang baru. Ini mah bukan materi ya, kultum majalah kultum ya, kuliah 7 menit, kuliah 30 menit, kalau kutil tuh kuliah 3 menit, kependekan ya. Jadi begini, insya Allah nggak panjang lebar. Tentu ketika kita akan berangkat ke suatu tempat, kita harus mempersiapkan. Akang mau ke Bandung, Teteh mau ke Bandung, pasti ada persiapan, ada prepare, betul ya? Akang mau berangkat ke luar daerah, pasti persiapan. Apakah itu persiapan logistik, bekal-bekal, kemudian juga untuk transportasi, kendaraan, bekal, untuk ongkos, untuk makan, lain sebagainya. Pasti perlu bekal, ya. Apakah lagi ini Akang dan Teteh akan mengikuti, akan menghadapi jenjang kehidupan yang baru. Jadi fase kehidupan kita nih, dulu kita berada dalam rahim ibu kita, nggak tahu tuh kita. Alam ruh kita nggak tahu. Masuk alam rahim 9 bulan kita di ibu kita, di rahim ibu kita ya, nggak tahu kita seperti apa. Lalu kita lahir ke alam dunia. Setelah lahir kita jadi bayi, jadi balita, kemudian jadi anak-anak, jadi remaja, jadi dewasa. Habis dewasa, nah seperti ini. Setelah dewasa kita punya pasangan. Untuk apa? Pasangan itu nanti juga setelah kita berumah tangga, insya Allah diberikan keturunan. Endingnya apa? Terakhirnya apa? Tadi kita berawal dari Allah, dilahirkan dengan asbab ibu kita, nanti kita pun akan kembali kepada Allah. Endingnya seperti itu. Lalu kita hari ini akan menghadapi fase kehidupan kita dalam yang disebut dengan pernikahan. Jadi yang penting dalam pernikahan ini yang disampaikan oleh tadi guru kita, jangan lupa niat ya. Ini diantara komponen kehidupan kita, dengan niat kita untuk ibadah kepada Allah supaya endingnya kita nanti kembali kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Jadi tanamkan, tumbuhkan, kuatkan niat. Niatnya apa? Niat lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, menghidupkan sunnah Rasulullah. Baik, selanjutnya nanti kalau tadi analoginya kita mau ke Bandung, mau ke Jakarta, harus persiapan, harus bawa bekal, maka apakah lagi kita akan mengarungi kehidupan yang baru, samudra yang baru. Kamari mah kita masih tanggungan orang tua, khusus untuk teteh-teteh. Akang-akang juga sama. Tapi ketika ijab qabul selesai, ijab dari wali, qabul dari akang sebagai calon suami kala itu, saya terima nikah dan kawinnya bla 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 bla, dengan mas kawin selesai. Hitungan menit maka merubah status akang, merubah status teteh yang jadinya sendiri lajang jadi istri, jadi suami. Maka setelah itu berubah jadi suami istri. Akang yang tadinya tidak punya kewajiban, punya teteh yang tadinya hak yang harus diprioritaskan gitu kepada orang tua, sekarang mah kepada suami. Hitungannya nggak lama nikah itu, riweuhnya aja yang lama. Bener ya? Kayak begini nih, administrasi segala macam, salah segala macam, ngikut segala macam. Akarnya hitungan detik saja.
Hitungan detik ayah kita, orang tua kita sebagai wali, lalu ijab dan qabul dari akang sebagai calon suami. Hitungan detik, hitungan menit saja sebenarnya. Tetapi itu semua merubah status kita, merubah kondisi kita, merubah keadaan kita yang tadinya sendiri jadi berdua, yang tadinya lajang jadi suami istri. Karena berawal dari analogi tadi, kita mau berangkat kemana saja harus diawali, harus dikuatkan dengan bekal yang kuat. Maka apakah lagi ini kita akan memasuki samudera kehidupan yang baru disebut dengan pernikahan yang tidak ada batasnya, tidak ada limitnya. Insya Allah mudah-mudahan hanya kematian yang memisahkan. Harus disiapkan lahir dan batin. Kuncinya adalah dalam pernikahan jangan kita bermimpi untuk sama-sama mencari kesempurnaan. Paham ya? Gak ada yang sempurna. Sempurna hanya rokok katanya ya, sampurna. Jadi nanti ketika teteh akan menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ini harus kita sadari bahwa walau bagaimana pasangan kita hari ini adalah tubuh kita. Ketika ada kekurangan, maaf bukan untuk diumbar, maaf bukan untuk diomongkan, maaf bukan untuk di-share sampai kepada orang tua pun gak boleh. Makanya bismillah, dari awal tuh saling menutupi kekurangan, saling mengisi kekurangan. Karena tadi pernikahan bukan untuk menemukan kesempurnaan, tapi menutupi kekurangan sama-sama untuk meraih kepada kesempurnaan pelan-pelan. Walaupun gak akan ada yang sempurna. Jadi gitu akang teteh. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau suatu saat kita masuk dalam fase kehidupan yang baru ini, ada godaannya. Orang lain, tetangga punya motor baru, mobil baru, bangunan rumah baru. Ini kadang-kadang godaan dunia, ya. Padahal mah tidurnya juga sama, merem kan gitu. Mobil juga sama, kita pakai angkot juga sama pakai mobil kan gitu. Pakai Pajero, pajajal-jajal di jero gitu. Pakai angkot sama-sama pakai mobil gitu ya. Jadi artinya apa? Maaf, kenapa hari ini perceraian itu luar biasa persentasenya tinggi? Karena tidak semua memahami dengan kondisi, tidak siap dalam perbedaan, tidak siap dalam kekurangan. Dia ekspektasinya itu bahwa suami saya itu paling sempurna. Ketika ada kekurangan, dia langsung down, psikologinya langsung jatuh. Karena dia carinya kesempurnaan. Istri saya kok jadi begini, saya berpikir istri saya begini. Gak bisa, gak akan ada yang sempurna. Dulu mah begini, ekspektasi saya, istri saya seperti ini. Tapi itu semua jangan sampai dijadikan salah satu penyebab, maaf, pelan-pelan runtuhnya nilai-nilai daripada pernikahan. Jadi harus kita pahami bahwa kita ini dalam pemikiran yang berbeda, jenis kelamin berbeda, otomatis pola pikir juga berbeda, sudut pandang berbeda, dari satu hal pasti berbeda. Tapi ambil hikmahnya, apa di perbedaan itu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi sekali lagi, ketika akang dan teteh nanti masuk dalam fase kehidupan yang baru itu disebut dengan rumah tangga. Maka ketika rumah ada tangganya, tangga naik, turun, naik dan turun. Kadang-kadang dunianya begitu juga. Dunia kita mungkin finansial kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, jadi saling mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah tidak banyak yang akan disampaikan. Intinya adalah jangan lupa bahwa dalam rumah tangga bukan kita cari kesempurnaan, tetapi saling menutupi kekurangan untuk menggapai kebaikan dalam kesempurnaan. Paham ya? Jadi mudah-mudahan diberikan kelancaran, langgeng sampai akhir hayat. Insya Allah bukan sampai sehidup semati, bukan ya. Bohong sehidup semati teh. Sabab ketika mati emang gak akan ada yang ikut kan gitu ya. Berarti tidak sehidup semati, tetapi sampai mati memisahkan kita, suami dan istri. Terima kasih sekali lagi bahwa pernikahan jangan sampai dalam lautan itu ada ombaknya nanti, mungkin ada anginnya nanti, mungkin
ujiannya gitu, cobaannya. Nah kita udah siap, paling enggak sudah prepare dari sekarang, disiapkan. Nah bismillah, jalan terus gitu. Dan ingat, nanti Akang adalah menjadi imam, pemimpin dari teteh-teteh. Apapun hal yang terjadi, istri kita adalah tanggungan kita, dunia sampai akhir. Paham ya? Nanti insya Allah lanjutkan lagi mau jalan. Demikian, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kesehatan nih, harus sehat nih sampai hari H, jangan sampai sakit lagi pas hari H, nanti belum move on sakit nih, aduh gimana nih ya. Mudah-mudahan sehat afiat. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Ustaz Jalal ya. Ini penting nih, yang paling penting dari beliau.